Halo semuanya, selamat bertemu lagi dengan Bu Purna. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Keep spirit, stay healthy, dan stay at home. Baik, untuk pertemuan atau sesi kedua ilmu bahan makanan dasar ini, Bu Purna akan menjelaskan sedikit materi mengenai keragaman bahan makan, keragaman bahan pangan, dan pemenuhan nilai gizi. Tidak banyak materi yang akan saya sampaikan, karena lebih nanti bisa kalian gunakan untuk mengevaluasi atau menganalisis keragaman pangan yang kalian konsumsi selama 3 hari, seperti telah Bu Purna sampaikan dalam penugasan pertama kemarin. Nanti diharapkan setelah mengikuti materi ini, kalian bisa menganalisis apakah pola konsumsi yang kalian lakukan selama 3 hari itu cukup beragam, cukup dapat memenuhi kebutuhan gizi, jumlah dan jenisnya itu cukup atau tidak. Baik, untuk lebih jelasnya Bu Purna akan share screen mengenai materi pola konsumsi dan pemenuhan ya, mengenai keragaman bahan pangan dan pemenuhan gizi ini. Oke, para mahasiswa, pada dasarnya itu tidak ada satu jenis makanan sempurna yang bisa memenuhi secara lengkap apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita akan nutrisi. Tidak ada. Mau kalian sebutkan apa? Daging misalnya. Daging memang tinggi proteinnya. Kemudian lemak juga cukup tinggi. Lalu mungkin vitamin-vitamin B, lalu vitamin-vitamin larut lemak mungkin tinggi. Tetapi daging tidak punya zat gizi yang disebut serat makanan, karena serat makanan hanya dapat diperoleh dari bahan nabati. Ya. Maka satu komoditi bahan makanan itu kemungkinan kaya akan satu atau beberapa jenis zat gizi, namun miskin atau bahkan sama sekali tidak mengandung zat gizi lainnya. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang mendalami mengenai gizi dan tentu saja bahan pangan, kalian perlu memahami akan berbagai jenis komoditi bahan makanan dan komposisi gizinya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian nanti bisa mengkombinasikan berbagai bahan makanan itu untuk menyusun menu, untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi klien atau pasien yang akan kalian layani. Maka dari prinsip yang tadi Bu Purna sampaikan, konsumsi bahan makanan yang beragam, ini akan lebih menjamin pemenuhan tubuh akan kebutuhan nutrisi. Karena tadi ya, satu jenis bahan makanan kaya akan satu jenis zat gizi, tapi miskin zat gizi yang lain. Sedangkan bahan makanan yang lain sebaliknya. Maka kombinasi dua atau lebih dari berbagai jenis bahan makanan ini akan memberikan hasil akhir berupa nutrisi yang lebih lengkap. Nah, berkaitan dengan jenis bahan pangan apa saja yang nanti bisa dikombinasikan untuk menyusun menu dan memenuhi kebutuhan gizi yang baik, ada patokannya atau ada pedomannya yang disebut sebagai desirable dietary pattern atau pola pangan harapan yang ini diterbitkan oleh FAO atau Food and Agricultural Organization. Ada 4 kelompok bahan pangan utama, tentu saja nanti ini masih bisa diuraikan menjadi unsur-unsurnya atau penyusunnya. Yang pertama kelompok padi-padian dan produk olahannya, seperti tepung-tepungan dan pengolahannya lebih lanjut misalnya aneka pasta, mie, atau mungkin jenis-jenis olahan dari padi-padian yang lain. Kemudian juga umbi-umbian dan hasil olahannya. Kemudian yang ketiga, pangan hewani, yaitu bahan makanan yang terdiri dari daging, telur, susu, ikan, dan hasil olahannya. Kemudian minyak dan lemak, ya, minyak dan lemak. Oh ya, Bu Purna ralat bukan hanya 4, tetapi ini ada beberapa kelompok lainnya. Yang kelima adalah buah atau biji berminyak. Kemudian yang keenam kacang-kacangan dan hasil olahannya. Kita sangat familiar dengan olahan kacangan ini, misalnya tempe. Aneka tempe tidak hanya dari kedelai, tapi mungkin juga dari jenis kacang-kacangan yang lain. Lalu ada susu kedelai, ada oncom. Kemudian gula serta hasil olahannya seperti sirup, permen,
dan produk-produk yang menggunakan banyak gula seperti jam jelly, meskipun di dalamnya juga ada kombinasi dari buah atau dari sayuran. Kemudian sayuran dan buah, dan yang terakhir adalah lain-lain. Nah, ini berupa aneka bumbu dan rempah yang berfungsi sebagai penyedap dan penambah cita rasa bahan panganan olahan. Karena dari aspek kuliner, olahan makanan itu tidak hanya berfungsi sebagai sumber gizi, tetapi harus memiliki syarat yang lain, yaitu enak, artinya dapat diterima oleh konsumen, memenuhi karakteristik sensoris, di mana makanan itu merangsang atau menarik selera untuk dimakan. Itu umumnya dipenuhi dari kelompok 9 ini, yaitu bumbu, rempah, dan penambah cita rasa. Ya. Nah, pola pangan harapan ini kalau digambarkan, FAO menerbitkan yang disebut sebagai piramida makanan. Nah, dari gambaran atau ilustrasi piramida ini, pada bagian paling bawah itu menunjukkan porsinya, bagian yang paling besar yaitu tadi padi-padian dan hasil olahannya dan alternatifnya. Nah, ini kira-kira untuk memenuhi pola pangan harapan itu 5-7 porsi per hari. Kemudian pada bagian lebih atas itu ada buah dan sayuran, masing-masing 2 porsi. Kemudian pada bagian yang atas lagi semakin mengecil ukurannya, artinya porsinya juga ukurannya lebih kecil, itu daging dan alternatifnya. Tadi ada susu, keju, ikan, lalu juga protein nabati. Kemudian pada puncak piramida ini lemak, minyak, garam, gula. Ini hendaknya dikonsumsi dalam jumlah lebih kecil. Nah, secara garis besar, pedoman yang terdapat dalam piramida makanan sehat tadi adalah yang pertama minum air dalam jumlah banyak. Ini panduan supaya kita bisa mendapatkan pola makan yang sehat. Yang kedua, makan makanan sumber karbohidrat. Tadi umumnya diperoleh dari biji-bijian atau serealia, ya. Bisa umbi, biji-bijian, lalu olahannya mie, roti, sereal, serta buah dan sayur ini dalam jumlah banyak. Kemudian pedoman yang ketiga adalah makan dalam jumlah sedang atau moderat, berbagai sumber protein baik hewani maupun nabati. Dan untuk yang terakhir, konsumsi lemak, minyak, gula, garam itu dalam jumlah sedikit atau dibatasi. Jadi ini prinsip atau pedoman secara garis besar yang terdapat dalam piramida makanan sehat. Kemudian ada 3 pesan pokok piramida makanan tersebut. Yang pertama, konsumsi lebih banyak variasi makanan. Kembali ke prinsip semula bahwa tidak ada satu makanan pun yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan tubuh akan nutrisi, maka mengkonsumsi lebih banyak variasi makanan, berbagai jenis makanan, akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan tubuh akan zat gizi. Nah, variasi ini bisa dalam satu kelompok, karena meskipun sama-sama serealia atau sama-sama umbi-umbian, tetapi masing-masing mempunyai nilai nutrisi yang unik. Dan terlebih lagi, pasti yang diharapkan adalah variasi antar berbagai kelompok. Kemudian pesan pokok berikutnya adalah konsumsi makanan yang seimbang. Artinya, mengkonsumsi berbagai macam makanan seperti disebutkan dalam pesan pokok pertama ini dalam jumlah yang direkomendasikan setiap hari. Artinya, kita sudah bervariasi tetapi ternyata jumlahnya tidak mencukupi. Atau komposisi antar jenis tidak seimbang. Misalnya saja dalam satu hari bukan sumber karbohidrat yang banyak, tetapi mungkin dari sumber protein nabati atau hewani. Kalau untuk orang yang sehat itu tidak disarankan, tetapi kalau untuk orang yang menjalani diet khusus mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, jadi ini setelah pesan pokok pertama, yaitu berbagai variasi makanan itu digunakan dalam penyusunan menu, maka prinsip yang kedua adalah berbagai macam makanan dari kelompok
4 kelompok makanan tadi itu dipenuhi dalam jumlah yang direkomendasikan setiap hari. Kemudian yang ketiga itu mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang cukup, ya, tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Nah, ini 3 pesan pokok piramida makanan. Dalam perkembangannya, penggunaan istilah piramida itu kadang-kadang disalahpahami. Kalau kita membayangkan bentuk piramida, begitu ya, itu di dalamnya mungkin juga tersirat adanya semacam hierarki yang mungkin disalahpahami bahwa makanan-makanan yang terletak di bagian atas itu dianggap lebih penting atau lebih tinggi kedudukannya. Itu kesalahpahaman yang pertama. Kesalahpahaman yang kedua, istilah piramida makanan itu sebelumnya telah digunakan dalam biologi, dalam ilmu tentang makhluk hidup berkaitan dengan misalnya rantai makanan. Itu para mahasiswa mungkin masih ingat pelajaran di SMA atau SMP, di sana juga sudah ada istilah piramida makanan. Maka supaya kesalahpahaman ini tidak terjadi, USDA membuat piramida versi revisi, ya, piramida versi revisi. Piramida versi revisi ini diterbitkan pada tahun 2005 dan setelah itu mengalami revisi minor terus-menerus sampai tahun 2020 ada versi baru. Tetapi secara prinsip tidak ada perubahan yang sangat mendasar mengenai piramida versi revisi ini. Nah, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman adanya hierarki jenis makanan, maka ini dibuat seksi atau potongan-potongan yang vertikal dan dibedakan dalam warnanya sesuai dengan kelompok makanan, serta luasan potongan yang menunjukkan seberapa banyak atau berapa porsi yang harus dikonsumsi untuk mendapatkan pola makan yang sehat. Semakin sempit seksi atau irisannya ini, maka jumlah konsumsinya itu semakin sedikit. Kemudian melengkapi piramida revisi ini di bagian samping ada semacam anak tangga, ya, anak tangga dan ada orang yang bergerak begitu. Itu untuk menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pola hidup dan pola makan yang sehat, selain pemenuhan zat gizi dari berbagai jenis makanan dan olahannya ini harus diimbangi dengan aktivitas fisik. Jadi di sini tertulis ada maintain balance between food and physical activity. Jadi harus dijaga adanya keseimbangan antara makanan yang dikonsumsi dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Maka dari piramida yang direvisi ini, para mahasiswa bisa lihat bagian terbesar berwarna orange ini menunjukkan kelompok grain dan olahannya, biji-bijian dan olahannya. Kemudian hijau ini sayur, ya, sayur. Konsumsi hariannya sekitar 2,5 cangkir. Ya. Kemudian ada buah, ya, itu sekitar 2 cangkir dengan warna merah ini. Lalu irisan yang kecil berwarna kuning, ini adalah minyak dan lemak. Ini dikonsumsi dalam jumlah terbatas atau secukupnya. Lalu biru muda, ini dari kelompok susu dan olahannya. Jadi di sini ada keju, ada mentega, susu segar. Ya. Ini dikonsumsi sehari sekitar 3 cangkir. Dan pada irisan yang paling kanan berwarna ungu itu adalah protein hewani selain susu. Jadi ada daging, ikan, telur, tetapi juga ada protein nabati, yaitu dari kacang-kacangan. Nah, di beberapa negara, piramida ini diadaptasi dan disesuaikan dengan budaya lokal. Misalnya saja di Cina. Di Cina ini bentuk piramida mungkin tidak familiar, maka di sana dibuat semacam pagoda yang mungkin bentuknya lebih familiar dan bentuk dasarnya itu mirip piramida. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia kita mengenal adanya bentuk yang sudah sangat familiar dalam budaya masyarakat Indonesia, yaitu tumpeng.
Maka aplikasi piramida makanan sehat tadi di Indonesia dikenal sebagai tumpeng gizi seimbang. Karena mungkin kita tidak menemukan bentuk piramida ya kalau di Indonesia, tetapi kalau tumpeng itu hampir di semua masyarakat Indonesia mengenal, terutama Jawa, Sumatera itu tidak asing dengan bentuk tumpeng ini. Nah, maka visualisasi tumpeng gizi seimbang ini digunakan untuk sosialisasi mengenai pola makan sehat dan pola hidup sehat bagi masyarakat Indonesia. Kalau para mahasiswa ingat, bentuk tumpeng itu ada bagian alas ya, biasanya itu berupa tampah atau wadah berbentuk bulat, lalu di situ dihiasi lipatan-lipatan daun begitu. Lalu di dalam lipatan daun itu ada kelengkapan-kelengkapan dari tumpeng. Kemudian tumpengnya sendiri bisa berupa nasi putih, nasi kuning, atau sekarang juga berkembang dari olahan umbi, misalnya tumpeng tiwul, bahkan juga ada tumpeng dari mie, begitu. Nah, itu merupakan modifikasi saja dari bentuk tumpeng. Dari visualisasi ini, para mahasiswa bisa melihat bahwa di bagian bawah, ya, di bagian bawah itu ada berbagai gambaran atau animasi orang yang beraktivitas fisik. Ya, jadi di sini memberikan pesan perlunya olahraga teratur untuk mendapatkan pola hidup yang sehat. Kemudian gizi seimbang nanti dijelaskan secara lebih detail di dalam tubuh atau bagian dari tumpengnya itu sendiri. Di bagian alas juga ada pesan yang lain yaitu jaga kebersihan. Di sini digambarkan sebagai cuci tangan. Ini bukan suatu hal yang asing bagi kita, terutama di masa pandemi ini. Mungkin tidak terhitung setiap hari kita harus cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian yang berikutnya adalah pantau berat badan. Jadi ini kita harus rajin memantau berat badan. Mengapa? Karena memang berat badan ini menjadi indikator dari kondisi tubuh yang apakah kurang, kemudian apakah normal ataukah melebihi dari yang sesungguhnya. Jadi ada olahraga teratur, gizi seimbang, jaga kebersihan dan pantau berat badan. Ini merupakan pesan utama dari tumpeng gizi seimbang. Lalu di bagian paling bawah itu ada gambar gelas-gelas berisi air. Ini merupakan pesan bahwa setiap hari minum air paling sedikit 2 liter atau 8 gelas. Ini sebetulnya air itu merupakan gizi yang paling esensial ya, karena tanpa air kita hanya bisa bertahan hidup 3 hari, tetapi tanpa makanan kita bisa bertahan hidup sekitar 7 hari. Ya, itu penelitian yang sudah dilakukan. Lalu di atas alas air ini ada makanan pokok, porsinya besar, 3-8 porsi. Makanan pokok tidak hanya beras ya, sekali lagi, bukan hanya nasi, tetapi juga ini bisa diganti dengan bahan makanan penukar. Nanti kalian akan menggunakan istilah bahan makanan penukar ini di semester-semester berikutnya menjadi suatu yang harusnya tidak asing. Apa saja bahan makanan penukar nasi? Ada jagung, bihun, kentang, sagu, kemudian roti, dan umbi-umbian yang lain. Ini masuk dalam makanan pokok. Kemudian di atasnya ada buah dan sayur. Sayur itu 3-5 porsi, buah 2-3 porsi untuk sehari. Di atasnya ada 2 potongan yang lebih kecil, yaitu protein nabati, 2-3 porsi, dan protein hewani. Bagian puncak dari tumpeng, ini juga analog dengan yang tadi ada di piramida, itu memuat minyak, gula, garam. Dan ini digunakan seperlunya atau dibatasi. Nah, penjelasan lebih lanjut dari komposisi tumpeng gizi seimbang, itu tadi ada 1 potongan besar, 2 potongan sedang, 2 potongan kecil, dan di puncak terdapat potongan terkecil. Luasan dari tumpeng gizi seimbang ini menunjukkan porsi konsumsi setiap orang per hari. Ya. Kemudian tadi sudah Bu Purna jelaskan, potongan tumpeng gizi seimbang dialasi oleh air putih. Artinya air putih merupakan bagian terbesar dan zat gizi paling esensial bagi kehidupan. Jadi ini tidak boleh kurang.
Kemudian bagian alas tumpeng berupa wadah dengan gambar-gambar menunjukkan aktivitas fisik, olahraga, dan menjaga kebersihan serta memantau berat badan. Ya. Bagian ini tadi sudah Bu Purna jelaskan, silakan nanti mahasiswa mempelajari lebih lanjut terkait dengan porsi dari masing-masing jenis bahan makanan tadi. Ya. Kadang-kadang atau umumnya orang melupakan di bagian 2 ini, ya, buah dan sayur. Padahal di sini kalau dilihat sehari itu sayur harusnya 3-5 porsi. Dengan satu porsi itu sekitar 50-70 gram. Kemudian buah itu juga 2-3 porsi per hari. Karena apa? Karena 2 kelompok bahan makanan ini menjadi sumber serat, vitamin, dan mineral yang tidak bisa dipenuhi dari kelompok bahan makanan yang lain. Nah, dari penjelasan mengenai pola pangan harapan dan tumpeng gizi seimbang, lalu kalian juga bisa melihat referensi yang kemarin Bu Purna sampaikan, ada pedoman umum gizi seimbang. Di situ sudah sangat jelas ada 13 pesan pesan di dalam pedoman umum gizi seimbang untuk bagaimana kita mendapatkan pola makan dan pola hidup yang sehat. Nah, sekarang silakan apa yang sudah kalian tabulasi selama 3 hari ini, kalian evaluasi. Ya, kalian evaluasi sejauh mana kalian itu mengkonsumsi makanan beragam atau tidak, porsinya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan pesan yang tadi disampaikan di tumpeng gizi seimbang, dan juga jenis-jenis olahannya. Mengapa ini penting? Karena beberapa jenis olahan secara tanpa kita sadari itu meningkatkan porsi dari ujung kerucut, ujung tumpeng tadi. Misalnya saja setelah kalian data, itu ternyata makanan yang digoreng itu menempati porsi utama atau frekuensinya banyak sekali. Maka kalian akan melihat bahwa bagian yang penggunaan gula, lemak, minyak itu mungkin lalu menjadi lebih dari yang seharusnya direkomendasikan oleh tumpeng gizi seimbang tadi. Maka sekarang silakan secara jujur kalian mengevaluasi data yang kemarin sudah diambil selama 3 hari, baik itu makan pagi, siang, malam, cemilan, atau apapun yang kalian konsumsi, itu dievaluasi mengenai keragaman dan kecukupan konsumsinya. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya kita akan menggunakan sinkronus virtual learning. Nanti ada Zoom meeting, tapi cukup singkat saja untuk kalian nanti bisa memaparkan hasil evaluasinya. Demikian yang bisa Bu Purna sampaikan untuk pengantar di sesi 2 ini. Semoga dapat dipahami dan dapat digunakan dengan baik untuk mengevaluasi keragaman dan kecukupan konsumsi kalian. Terima kasih.